Penyimpangan itu terjadi gara-gara apa? Penyimpangan itu terjadi sebenarnya bibitnya dia yang disampaikan oleh salah satu anak almarhum dari tangan kanan yang diceritakan di dalam Almarhum si A. tangan kanan daripada A ini. Oh, tangan kanan. Tangan kanan daripada A ini diceritakan pada anaknya ke saya sebelum beliau meninggal juga sudah sering cerita. Itu memang terjadi politik lah. Jadi ada orang-orang yang grunge moving di bawah untuk menjatuhkan si Anu, menjilat lah untuk mendapatkan posisi tertentu. Oh, jadi terjadi politisasi di dalam hal itu gitu. Karena orang-orang yang tertarik itu Bang Punten, bagi saya yang kenapa saya menjadi tanda tanya, entah energi apa, karena saya memang orang yang kalau orang Melayu bilang saya ini anak yang betul-betul toleh, anak betul-betul yang bandel banget lah. Bukan saya bilang saya paling brutal, tidak. Tapi yang uniknya seorang yang berkelulusan pondok biasa saja bisa menarik orang-orang ahli nuklir. Oh, bisa sampai situ Banyak ya? Banyak doktoral, lulusan-lulusan dari beberapa kampus Islam di luar negeri. Itu memang satu keunikan. Tapi kalau yang saya lihat secara akal sehat saya, karena dia membangun sistem di dalam role model. Jadi dia ada sistem ekonominya tersendiri, dia ada sistem politiknya tersendiri, sistem entertainmentnya sendiri, TV-nya sendiri. Sangat terkonsep. Sangat terkonsep. Waktu Abang Satrio masuk ke sana, pertama kan bingung dulu ya? Pasti. Adaptasi. Pasti. Kemudian mulai merasa resah. Mulai merasa resah itu karena di dalam ini ada satu ketaatan yang kami ini harus taat tanpa banyak boleh tanya. Sedangkan saya banyak tanya. Apa itu? Kayak gimana? Coba. Jadi kalau di dalam satu ayat Quran, tolong diperbaiki kepada ustadz dan para syekh, di komen atau apapun, ada namanya samina wa ta'na. Kami dengar, kami taati, nggak boleh bantah. Apa itu isi-isinya yang kita nggak boleh itu mesti patuh, yang kemudian, ini kayaknya nggak beres deh gitu. Iya. Jadi pada saat itu, pemimpin kami ini sudah ditangkap oleh pemerintah Malaysia karena diharamkan pada tahun 94. Si A ini? Si A itu. Ditangkapnya juga bukan di negaranya, di sepadan atau di perbatasan negaranya oleh polis kalau mereka bilang dari wilayah mereka itu. Oke, lanjut. Ditangkap di sana, terus dia karena negara itu punya sistem namanya ISA, mereka bilang International Security Act. Siapapun yang membangun sistem agama atau negara dalam negara politik apapun, dia akan ditangkap tanpa pakai lawyer, tanpa perlindungan dari siapapun, langsung cokot bawah. Oke. Dan beliau disiksa habis-habisan di situ. Saya bersaksi demi Allah. Dan pada saat beliau itu sudah tidak bisa bicara, disetrum. Bagi saya, dia guru saya. Dan tangan kanan daripada wallahi, makasih banget buat yang sabah gitu. Walaupun dizolimin, tapi tetap guru kami. Dia lurus, tetapi orang-orang yang bercanggah di bawahnya ini yang melakukan hal-hal yang tidak betul. Tetapi karena sistem di dalam ini terbangun, ada pemimpin-pemimpin, kita sebut Amir, memimpin divisi-divisi yang tadi saya sebut. Kita membuat satu role model. Kita punya perkampungan Islam. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa si A ini adalah si Walid tersebut. Bagi saya tidak. Yang justru Walid itu sebenarnya adalah salah satu dari istrinya beliau yang membuat ini jadi kacau.